Ketika Bapak Ibu baca Mazmur 103, apa yang Bapak Ibu temukan di sana? Ketika kita semua baca bacaan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Sinode GPI Papua, Mazmur 103. Bacaan ini Bapak Ibu tidak asing bagi kita yang sudah CD, iya toh? Kalau CD itu kan selesai CD ada ungkapan syukur, nah itu diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dan 8 sampai 13. Itu merupakan ungkapan syukur yang dipersembahkan oleh orang yang ditebus, orang yang diselamatkan, orang yang mengalami pembaharuan dalam dirinya. Maka disitulah kita menaikkan segala ungkapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, secara singkat mau dibilang bahwa Mazmur 103 ayat 1 sampai 13, kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada Tuhan. Mau kita punya kedudukan sebesar apapun, setinggi apapun, sebanyak apa harta kekayaan kita di mata Tuhan tidak ada apa-apa. Artinya kalau tanpa Tuhan, maka saudara dan saya tidak berarti apa-apa. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca dan kita renungkan, sebenarnya kenapa pemazmur harus mengungkapkan ungkapan ini, bagi saudara dan saya renungkan bersama. Apa maksudnya? Kalau kita baca sejarah di Alkitab, kita akan temukan bahwa Allah telah berkenan dengan segala karya, dengan segala kedaulatan, dengan segala kuasa, dengan segala mujizat dibuat untuk bangsa Israel supaya mereka diselamatkan. Lalu pemazmur yang menarik di sini Bapak Ibu saudaraku, dia memuji untuk Tuhan, tapi juga dia mengingatkan dirinya supaya tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu temukan nanti ketika kalau Bapak Ibu baca dengan teliti akan dapat jawabannya dalam bacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, baik itu di tempat kerja, baik itu dengan tetangga, baik itu dengan istri atau suami dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, biasa bapak-bapak, kalau ibu-ibu bakalai, apa yang dibuat? Kalau ibu yang terlalu cerewet, apa yang dibuat oleh bapak-bapak? Ya? Halo? Kalau ibu-ibu marah terus, bakalai terus dalam rumah, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak? Saya mau tanya bapak-bapak dong. Ada yang pukul, yang dari atas beta dengar kayak bapak Ulis pun suara kah? Pukul. Yang lain pergi. Lalu yang lain lagi, kalau orang muda ada masalah, apa yang dilakukan? Ya, ada yang bilang istilah keren sekarang apa? Healing. Padahal keliling, cari yang baru toh. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudaraku. Setiap ada persoalan, setiap ada masalah yang kita buat menurut kita, bukan menurut Tuhan. Ada persoalan apapun, ada masalah apapun, yang kita lakukan adalah mencari hal yang baru supaya masalah itu dilupakan. Kita pergi di Tanjung sana, kita pergi di 21 atau Double X1, kita pergi di Aimas, di tempat-tempat hiburan, di apa sana Jalan Osok sana, hanya untuk cari pelampiasan sesaat. Lalu balik
masalah itu selesai? Tidak. Tidak selesai. Persoalan itu tidak pernah selesai. Bapak Ibu kalau bayangkan, setiap ada masalah Bapak Ibu bikin begitu terus. Masalah selesai atau bertambah? Masalah itu dia bertambah. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya kita mencari yang lain yang bersifat sesaat, lalu kita melupakan semua karya, semua kebaikan, semua kasih yang Allah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya? Apa artinya seorang pencipta lagu yang bilang, lagu apa tuh? Bunda-bunda pengasuh, ke gunung tinggi apa? Ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Dapat ke tidak? Tidak dapat. Damai itu di mana? Damai hanya ada Bapak Ulis. Damai di Bapak pengasuh toh? Ya. Damai di hati. Damai itu ada di Tuhan. Jadi secara sederhana, pemazmur mau katakan, kemanapun kita pergi, kemanapun kita mencari, persoalan itu tidak pernah berakhir. Hanya datang kepada Tuhan. Bersyukurlah, mengucap syukurlah kepada Allah. Apapun persoalan saudara dan saya yang kita hadapi. Kalau saat ini kita sementara bergumul dengan masalah rumah tangga keluarga kita yang berat, kalau sekarang kita sementara bergumul dengan sakit kita yang tidak sembuh-sembuh, yakin dan percaya pada waktunya ketika Tuhan berkenan, maka disitulah saudara dan saya akan melihat kuasa dan kedaulatan Allah itu dinyatakan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada, ya, tadi dong baca ke tidak nih? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang akan dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya kasih tugas untuk anak kekasih kita yang hari ini akan bersuka cita. Hari ini di Jemaat Diaspora kita bersuka cita, bersyukur, sebab satu anak Tuhan mengaku untuk menjadi milik Tuhan. Satu lagi pewaris kerajaan Allah. Maka hari ini ada sukacita di tempat ini, tapi juga ada sukacita di rumah Bapa sana. Dalam pengembalaan yang saya lakukan, saya kasih bacaan untuk tidak sekedar formalitas, untuk orang mau baptis harus ada pengembalaan. Saya kasih itu di mana? 2 Kisah Para Rasul pasal 2 tentang, ada yang tahu? Anak-anak katekisasi yang baru lulus katekisasi, Intan, Papilaya. Kisah Para Rasul 2 itu bicara tentang apa? Aduh, yang baru sementara katekisasi, Jo Hauri, tentang Pentakosta. Apa arti Pentakosta, keturunan Roh Kudus? Apa arti, apa makna Roh Kudus itu diturunkan, dicurahkan bagi Bapak Ibu saudara dan saya? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus tidak menuntun saudara dan saya, maka kita tidak akan pernah ada sampai dengan hari. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu mereka bisa berkata-kata, bisa mengadakan mujizat. Apa syaratnya, apa kriterianya untuk orang itu menerima karunia? Anak kekasih kita bilang, pertama Pak Pendeta harus bertobat sesuai dengan apa yang ia baca. Ketika orang bertobat, dia akan diampuni dosanya, maka dia akan mendapat karunia dari Tuhan. Apa karunianya? Diselamatkan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau orang percaya saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus,
yang sudah bertobat, yang sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang sudah menerima karunia. Apa yang kita buat? Apakah dengan datang ke gereja? Apakah dengan memuji Tuhan? Apakah dengan terlibat dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah? Atau apa? Yang harus kita buat adalah seperti pemazmur katakan, bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, bahkan hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga karunia itu tidak mubazir. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita yang sudah dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan Allah, kira-kira kita mengerti, memahami tidak apa artinya saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan Allah? Saya kadang-kadang bilang, orang Kristen itu orang yang sombong, sama seperti Muhammad Makrus bilang itu. Pernah nonton kesaksian Muhammad Makrus toh? Orang Kristen itu menjadi orang yang sombong karena sudah diselamatkan, lalu lupa dengan jam-jam doa. Betul tidak Bapak Ibu? Bapak-bapak, betul toh? Makanya sering saya bilang di atas mimbar ini, laki-laki yang masuk surga nanti itu laki-laki yang mana? Ya? Laki-laki dari agama sebelah. Perempuan yang masuk surga, perempuan-perempuan Kristen. Sebab setiap ibadah, perempuan yang paling banyak dalam ibadah. Betul ke tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, kalau saudara dan saya telah mengalami kasih karunia Allah, apa buktinya? Buktinya bukan KTP kita, bukan salib kita, bukan anting-anting kita yang ada mainan salib, tidak. Tapi buktinya hidup kita mencerminkan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Maka kita akan berkata seperti pemazmur, pujilah Tuhan hai segenap jiwaku. Dia mengingatkan dirinya untuk tetap memuji Allah berdasarkan pengalaman-pengalaman imannya. Saudara dan saya sampai dengan hari ini sudah mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Ada yang masih ingat dia baptis tanggal berapa, tahun berapa? Namanya tercatat dalam buku kehidupan itu tanggal berapa, tahun berapa? Ada yang ingat? Tidak ada lagi Bapak Nus, tadi ingat saya just, tadi ingat lagi. Bapak Ibu saudaraku, arti kita dibaptis itu, dibaptis berarti ada perjanjian. Perjanjian yang kekal, yang Allah buat dengan saudara dan saya. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Itu isi perjanjiannya. Saudara dan saya menjadi umat Allah, Allah menjadi Allah kita. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi harus ada sukacita, harus ada perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak boleh sama dengan sebelum kita mengenal Tuhan. Yang kedua, apa arti dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Hanya melalui Yesus Kristus, hanya di dalam nama Yesus, saudara dan saya diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Sama seperti Kristus mati, kita mati untuk dosa kita. Sama seperti Kristus bangkit, kita bangkit hidup baru untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih ingat. Yang ketiga, apa artinya saudara dan saya dibaptis dalam nama Roh Kudus? Dibaptis dalam nama Roh Kudus memastikan bahwa hanya melalui Roh Kudus saudara dan saya dimampukan untuk menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan Allah bagi saudara dan saya. Jadi setiap orang Kristen, setiap saudara dan saya harus mengerti, memahami apa artinya baptisan. Sehingga hidup yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kita perlebakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya orang yang takut akan Tuhan yang akan dikasihi.
Jadi kalau hidup tidak takut Tuhan, berarti sudah jamin bahwa kita tidak pernah akan diselamatkan. Lalu saya kasih ingat lagi Bapak Ibu, kita semua jangan menjadi orang yang sombong iman, sombong rohani. Karena kita sudah jadi Kristen, Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Lalu hidup yang dipercayakan ini kita lakukan semau kita, seenak hati kita, menurut mau dan maksud kita, maka kita akan diminta pertanggungjawabkan. Pada waktunya jangan pernah menyesal ketika Tuhan bilang, "Enyalah dari hadapanku." Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menyayangi saudara dan saya sama seperti Tuhan menyayangi anak-anaknya, sama seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, lalu apa respon kita? Kalau anak yang baik, maka pasti disayang tidak oleh Bapa dan mamanya. Tapi kalau anak yang kepala batu, anak yang tukang melawan, Bapak dan mama sayang tidak? Naldo, Bapak sayang tidak? Naldo pun teman yang di sebelah yang tunduk. Kalau anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, pasti orang tuanya akan menyayanginya, akan mengasihinya. Nah, itu respon kita sebagai seorang anak yang dikasihi dan disayangi. Kita harus hidup menunjukkan yang terbaik, supaya jangan kita bikin malu kita pembapa dan mama. Di sekolah, di tempat-tempat bermain, dimanapun, orang tidak pernah bilang, "Siapa pun anak murid itu dong pendeta persapa," tidak. Siapa pun anak yang kurang ajar semerlap macam begitu. Iya toh? Orang tidak pernah bilang siapa itu gurunya, siapa itu pendetanya, siapa itu pengasuhnya. Tapi yang dibilang adalah nama orang tuanya. Nah, kalau anak yang berbakti, maka dia akan memuliakan orang tuanya. Tapi kalau tidak, dia akan mempermalukan nama orang tuanya. Yang kedua Bapak Ibu, semakin saudara dan saya mengenal kasih Allah, maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang telah menerima kasih karunia Allah itu, saudara dan saya harus memberikan kasih yang sama juga kepada sesama kita. Apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah? Tidak ada bukti. Apakah kita datang membawa persembahan yang begitu besar ke gereja? Tidak. Tapi bukti dari kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama kita. Dimulai dari kehidupan rumah tangga keluarga kita. Suami bisa mengasihi istri dengan tulus atau tidak, orang tua bisa mengasihi anaknya dengan tulus atau tidak, saudara bersaudara bisa mengasihi dengan tulus atau tidak. Baru sesama kita. Jangan pernah kita berkata bahwa saya mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan saya jabatan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Tapi dia ada baku marah, dan dia pun tetangga, dan dia pun saudara. Jangan pernah itu bilang omong kosong. Orang Papua bilang baku tipu, orang Itawaka bilang parlente. Bukti dari kita mengasihi Tuhan Allah adalah kita mengasihi sesama saudara kita. Yang ketiga Bapak Ibu, nilai yang bisa diambil ketika saudara dan saya hari ini tanggal 21, 4 hari yang lalu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-77 tahun. Sulansia toh? Sulansia 77 tahun tuh sulansia. Alkitab bilang umur sampai 75, 70 sampai 80 lebih lah selesai. Itu bonus yang Tuhan kasih. 77 tahun kita sudah merdeka. Tanyakan pada diri masing-masing kita, sudah merdeka dari dosa atau tidak? Sudah merdeka atau belum? Sebab dosa itu beda-beda tipis dengan
maut. Upah dosa adalah maut. Sedikit saja maut. Maut yang mana? Iman kita mati. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia, saudara dan saya punya banyak kekurangan, kelemahan. Jangan pernah menganggap sesuatu yang lebih sebagai hal untuk menjatuhkan yang lain. Tapi sesuatu yang lebih itu, dalam kelemahan kita, mintalah supaya Roh Kudus memampukan kita untuk terus memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, pemazmur mau mengingatkan saudara dan saya dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan Allah di atas bumi ini. Pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada hambatan, pasti ada persoalan. Tapi satu janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagaimana amanat agung yang tertulis dalam kitab apa? Amanat agung tertulis dalam kitab Matius 28. Di sana dikatakan, dan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan sampai di situ saja, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita sudah menerima karunia itu, lalu kita tidak mengajarkan kepada yang lain, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam menjalani kehidupan ini, siapa yang menolong kita? Tuhan yang tetap menolong kita. Sebagaimana janjinya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana pemazmur mengingatkan saudara dan saya, apapun yang saat ini kita hadapi, kita tinggalkan itu. Kita datang untuk Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap jiwa kita. Seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, maka Tuhan pun akan mengasihi dan memberkati kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.